Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misari. Misari akan membawakan pelajaran IPA untuk kelas 5, yaitu dengan materi panas atau kalor dan perpindahannya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Oke, teman-teman lihat gambar di samping. Yang pertama ada zat padat berubah menjadi zat cair. Di situ terjadi perubahan mencair. Peristiwa ini memerlukan kalor. Kemudian pada zat cair yang berubah menjadi padat disebut dengan membeku. Peristiwa ini melepaskan kalor. Kemudian kita lanjut, zat padat yang berubah menjadi zat gas maka disebut menyublim. Peristiwa ini memerlukan kalor. Sebaliknya, zat gas berubah menjadi padat disebut sebagai mengkristal. Peristiwa ini melepaskan kalor. Oke, kita lanjut. Zat cair berubah menjadi zat gas disebut sebagai menguap. Peristiwa ini memerlukan kalor. Sebaliknya, zat gas berubah menjadi zat cair maka disebut sebagai mengembun. Peristiwa ini melepaskan kalor. Oke, teman-teman bisa dilihat perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu membeku. Contohnya air yang didinginkan menjadi es batu ya. Kemudian ada peristiwa mengembun, ada peristiwa mengkristal. Oke, untuk perubahan wujud zat yang memerlukan kalor adalah yang pertama es batu yang mencair, kemudian pada air mendidih muncul uap, yang ketiga proses menyublim. Baik, kita lanjut ke poin penguapan dapat dipercepat dengan cara yang pertama pemanasan atau menaikkan suhu. Contohnya ketika teman-teman menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Yang kedua adalah memperluas permukaan zat cair. Contoh yang pertama, pada kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin ya. Kemudian yang kedua adalah pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan ya, atau diperluas permukaannya. Oke, yang ketiga, mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contohnya, teman-teman meniup minuman kopi yang masih panas, tapi jangan ditiup ya, sebaiknya dikipas-kipas ya. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke perpindahan kalor. Di sebelah Misari ada 3 perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu proses konduksi ya. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Teman-teman bisa lihat contohnya yaitu memanaskan logam. Mula-mula logam yang berada di ujung A dipanaskan, kemudian panasnya akan merambat sehingga sampai di ujung logam B, maka tangan akan terasa panas ya. Kemudian di sini kita lihat contoh dari peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teman-teman ketika mencoba mengaduk air panas di gelas ya. Nah, kita biasanya mengaduk menggunakan sendok logam ya. Ketika air panas kita aduk ya, maka nanti sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas di tangan kita. Penghantar kalor yang baik disebut sebagai konduktor. Contoh yang pertama yaitu besi, yang kedua baja, yang ketiga tembaga, yang keempat seng, dan yang kelima aluminium. Ya, jadi semua ini adalah jenis dari logam. Oke, sedangkan penghantar kalori yang kurang baik atau buruk kita sebut sebagai isolator. Contoh yang pertama adalah kayu, kemudian ada kaca, kemudian ada kertas, dan yang terakhir plastik. Ya, jadi bukan dari jenis logam. Oke, yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut.
ya. Konveksi terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat. Oke, konveksi juga terjadi dalam zat cair dan zat gas. Teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini. Jadi di sini ada gambar yang pertama merebus air di atas api ya. Nah, teman-teman harus lihat di sini yang pertama adalah tekanan air atau massa jenis air yang paling atas itu adalah massa jenisnya sangat berat atau air dingin ya. Kemudian massa jenis yang di bawah, massa jenisnya lebih rendah atau air panas ya. Peristiwa konveksi terjadi ketika air panas berubah ke atas bergantian dengan air dingin, maka disebut sebagai peristiwa konveksi. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah terjadinya angin laut. Oke, teman-teman lihat di gambar sebelah misari, yaitu pertama, tekanan udara di daratan lebih rendah daripada tekanan udara di laut ya. Perbedaan tekanan ini menyebabkan angin berhembus dari laut menuju ke darat. Biasanya para nelayan menggunakan angin ini untuk kembali ke daratan. Yang kedua adalah terjadinya angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari ketika tekanan udara di daratan lebih tinggi daripada tekanan udara di lautan. Perbedaan tekanan ini menyebabkan udara berhembus atau angin berhembus dari daratan menuju lautan. Biasanya nelayan menggunakan angin ini untuk mereka pergi melaut atau mencari ikan. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau tanpa adanya medium ya. Contohnya sinar matahari yang sampai ke bumi melalui radiasi. Oke, dalam kehidupan sehari-hari teman-teman bisa lihat contoh radiasi yang pertama adalah ketika kita menjemur pakaian ya. Mula-mula basah pakaiannya, kemudian karena ada sinar matahari, radiasi dari matahari, maka lama-kelamaan pakaian kita menjadi kering. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di sekitar api unggun, maka tubuh kita terasa hangat. Itu adalah proses dari radiasi. Oke, teman-teman, kita lihat di sini poinnya adalah permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap atau pemancar radiasi yang cukup baik ya. Kemudian permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap atau pemancar radiasi yang kurang baik atau buruk ya. Kemudian di sini ada alat namanya termoskop ya. Alat ini biasanya digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Lanjut. Oke, kita lihat di sini pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya di sini ada panci untuk memasak ya, teman-teman. Biasanya ini Bunda gunakan ini di dapur ya. Jadi teman-teman, di sini kita membedakan mana yang konduktor, mana yang isolator. Oke, di sini konduktor terdapat pada wadah dan penutupnya ya. Sedangkan isolatornya terdapat pada pegangan dari panci dan pegangan dari tutup panci. Oke, contoh yang kedua adalah termos air panas ya. Jadi konduktornya itu ada di sisi dalam termosnya supaya air panas tetap terjaga sampai beberapa jam. Sedangkan isolatornya ada di bagian luar dari termos dan penutupnya ya. Kemudian ada contoh yang ketiga yaitu setrika ya. Setrika baju ini adalah contoh dari benda. Yang pertama, kalornya itu ada di bagian alasnya atau bawahnya yang warnanya hitam. Kemudian isolatornya ada di gagang setrikanya ya. Jadi kita bisa membedakan mana yang bagian konduktor, mana yang bagian isolator. Oke, baik, kita masuk ke ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan materi kita barusan ya. Oke, di sini ada di surat Yasin ayat 80. Teman-teman bisa lihat Al-Qur'an. Di situ dijelaskan Allah berfirman yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dan kayu yang hijau.
maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu ya. Jadi kita belajar dari ayat ini tentang adanya api, adanya kayu. Nah itu kita mempelajari tadi berkaitan dengan konduksi, berkaitan dengan konduktor, isolator, dan sebagainya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita telah mempelajari materi dari panas atau kalor dan perpindahannya. Semoga materi yang bisa disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa di-share juga ya videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.